Yang mesti kamu waspadai, ada musuh yang menunjukkan dirinya terang-terangan, ada musuh yang diam-diam. Tapi musuh yang paling berbahaya adalah yang pura-pura menjadi temanmu. Tidak perlu habis-habisan membuat orang lain menyukaimu. Jika orang lain mau suka, biarkan dia menyukaimu apa adanya, tanpa topeng, tanpa bermanis-manis, apalagi mengemis. Hidup ini sudah kelewat rumit, ditambahkan bermanis-manis, mengemis, kamu benar-benar telah kehilangan jati dirimu. Menasehati orang lain itu mudah, gampang sekali. Tapi menasehati teman, kelompok sendiri itu mulai susah. Dan lebih susah lagi menasehati dirimu sendiri. Sebaik apapun seseorang, sedermawan apapun seseorang, sebermanfaat apapun seseorang, seapapun seseorang, akan selalu ada saja yang tidak suka. Itulah kenapa di dunia ini kamu mengenal kosakata benci, dengki, iri, dan sebagainya. Apalagi di zaman media sosial ini, orang-orang sibuk mengomentari orang lain yang dia kenal tidak, dekat pun tidak dirugikan, simple, asal dia tidak suka, cukup sudah menjadi alasan untuk membenci. Pengkhianat akan menyakitimu dan mereka akan berlagak merekalah yang sedang disakiti. Bahkan dalam kasus paling menyebalkan dan tidak tahu malu, pengkhianat justru akan memaksamu untuk meminta maaf padanya. Trembelane. Dia yang menyakitimu mungkin tidak pernah merasa bahwa tindakannya adalah tindakan yang melukai. Namun suatu saat nanti dia akan mengerti ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendatangkan hal yang sama pada dirinya. Mau cakep, mau jelek, yang penting hatimu baik. Mau kaya, mau miskin, yang penting selalu dermawan. Mau kerja kantoran, mau serabutan, yang penting bertanggung jawab. Kamu boleh pingin semuanya, tapi fokuslah pada yang pentingnya. Jangan pernah menambatkan harapanmu pada orang lain. Semua orang akan bisa berubah. Tidak ada yang menjamin besok lusa orang yang hari ini sangat kamu sayangi ternyata menjadi orang yang paling kamu benci. Karena itu, tambatkan seluruh harapan hidupmu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika semua pintu sudah tertutup dan kamu masih terus berusaha, maka itulah yang disebut kegigihan. Ketika semua cara telah berkali-kali dicoba, terus gagal lagi, dan kamu masih terus mencoba, maka itulah yang disebut ketekunan. Ketika semua orang lain sudah berhenti dan kamu masih terus berusaha, maka itulah yang disebut keyakinan. Jika orang lain yang kamu sakiti selama ini masih bersedia bicara, membantu, memperlakukanmu dengan baik,
bukan berarti itu tanda cinta atau sayang. Itu cukup menjelaskan betapa bedanya levelmu dengan orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua di dunia hingga akhirat dan menempatkan kita semua dalam naungan cintanya yang maha luas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum. Ini bisa jadi sebentuk Bohemian Rhapsody tentang keterpurukan yang sudah akut, tentang pencarian jati diri sekaligus kebenaran hakiki, bahkan juga tentang teriakan resah di gelap malammu. Apapun itu, Allah Maha Tahu, Maha Baik. Mustahil Allah menempatkanmu pada situasi penatmu saat ini tanpa takdir indah sesudahnya. Saat kamu tertawa, hanya kamu yang tahu persis apakah tawa itu bahagia atau tidak. Boleh jadi kamu sedang tertawa dalam seluruh kesedihanmu. Orang lain hanya melihat wajah. Saat kamu menangis pun sama, hanya kamu yang tahu persis apakah tangisan itu sedih atau tidak. Boleh jadi kamu sedang menangis dalam seluruh bahagiamu. Orang lain hanya melihat luar, maka sama sekali tidak relevan penilaian orang lain itu. Karena sebenarnya yang tahu persis kamu bahagia atau tidak, tulus atau tidak, hanya dirimu sendiri. Kamu tidak perlu menggapai seluruh catatan hebat menurut versi manusia sedunia. Kamu hanya perlu merengkuh rasa damai dalam hatimu sendiri. Cinta, perasaan suka dan sejenisnya memiliki begitu banyak pintu untuk datang. Kamu pada umumnya lebih sering menggunakan pintu mata, tetapi orang-orang langit selalu menggunakan pintu hati dalam bentuk cinta, rasa suka manapun, dengan menaruh sepenuhnya pada Dia yang Maha Cinta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir tak pernah bertanya apa perasaanmu, apakah kamu bahagia, apakah kamu tidak suka. Takdir bahkan menyapa basa-basi pun tidak peduli. Sebab kamu mau menerima atau menolak, ia akan tetap terjadi. Pastinya Allah ingin memberikan yang paling baik untukmu. Kebahagiaan adalah tentang kesetiaan. Setia atas indahnya rasa cukup, setia atas indahnya dalam berbagi, dan setia atas indahnya ketulusan dalam berbuat baik. Ketika seseorang tidak memenuhi kriteriamu, bahkan jauh sekali, maka bukan berarti kamu tidak bisa menyukainya. Coba tanyakanlah ke orang tuamu, nenek kakekmu, pernikahan mereka langgeng justru karena tetap menyukai seseorang dengan segala kekurangan. Allah mempertemukanmu tentu bukan tanpa sengaja.
Jangan habiskan waktumu untuk balas dendam ke orang lain yang jahat padamu. Bukan apa-apa jika dia memang jahat. Besok-besok dia sendiri yang akan kena batunya. Jangan mengotori tanganmu. Allah Maha Adil. Tidak zaman lagi hari ini di depan ngomong baik-baik, senyum-senyum, ngangguk-ngangguk karena lagi ada keperluan saja. Orang-orang beginilah yang disebut oportunis dan penjilat. Pastikan saja bahwa itu bukan dirimu. Jadilah orang yang bila kecewa tapi tidak mengeluh, terjatuh tapi tidak berhenti, sesak tapi tidak menyerah, marah tapi tidak membenci, sakit tapi tidak membalas, sedih tapi tidak berlarut-larut, dan yang terakhir kehilangan tapi tidak berputus asa. Bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat menenteramkan hati. Kesimpulannya, orkestrasi Ramadan Bohemian Rhapsody memberimu pesan tentang harmonisasi hidup, tentang menemukan kedamaian sejatimu sekaligus kecerdikan rohanimu untuk semakin intens melangitkan seluruh alur takdir hidupmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membersamai kehidupan kita semua dalam kesementaraan hidup di dunia hingga di keabadian akhirat yang selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum